Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, berjumpa kembali dengan Yuk Belajar Bersama. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang SKB CPNS untuk akuntansi. Kita mulai dari nomor yang pertama. Sebelumnya, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe untuk mendukung channel Yuk Belajar Bersama. Pada soal yang pertama, jumlah dari jurnal penjualan dicatat pada sebelah debit akun A. Penjualan dan di sebelah kredit akun piutang dagang. B. Piutang dagang dan sebelah kredit akun penjualan. C. Persediaan dan sebelah kredit akun penjualan. D. Penjualan dan sebelah kredit akun persediaan. E. Piutang dagang dan sebelah kredit akun persediaan. Kita lihat yang diminta adalah jurnal penjualan, di mana jurnal penjualan itu adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pada perusahaan dagang yang mana transaksinya adalah berupa penjualan secara kredit, sehingga ayat jurnal yang dihasilkan dari jurnal penjualan adalah piutang. Posisinya dia di debit dengan penjualan, sehingga bisa kita lihat jawabannya adalah di debitnya piutang dan di kreditnya penjualan. Maka jawabannya adalah yang B. Kita lihat sebelah debit piutang dagang, sebelah kredit adalah penjualan. Oke, kita coba masuk ke soal selanjutnya. Pada soal selanjutnya, jumlah dari saldo buku besar pembantu piutang harus sama dengan A. Saldo piutang akhir tahun, B. Jumlah jurnal khusus penjualan, C. Saldo buku besar umum piutang, D. Neraca sisa, E. Saldo awal piutang. Jawabannya adalah C. Saldo buku besar umum piutang. Karena dalam siklus akuntansi diawali dengan bukti transaksi. Kemudian setelah bukti transaksi maka akan masuk ke dalam ayat jurnal. Ayat jurnal di sini yang dimaksud adalah ayat jurnal umum. Kemudian setelah itu dari ayat jurnal dia akan masuk ke dalam posting. Posting ini dikenal dengan istilah buku besar. Nah, buku besar yang dimaksud adalah buku besar umum. Di dalam buku besar umum ada yang namanya buku besar pembantu. Itu yang disebut dengan buku besar pembantu, bisa berbentuk piutang, atau yang kedua adalah buku besar pembantu utang, di mana saldo pada buku besar pembantu piutang ataupun utang itu harus sama dengan buku besar umumnya, sehingga C menjadi jawaban pada soal ini. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Kita lihat pada soal selanjutnya, perusahaan dagang ABC membeli secara tunai barang-barang berikut. Yang pertama ada perangko dan materai harganya 50.000. Kemudian lemari etalase harganya 1.200.000. Selanjutnya ada barang yang dijual kembali. Berarti ini perusahaan dagang. Harganya 960.000. Jurnal transaksi di atas adalah baik. Kita bisa buat jurnalnya dengan cara melihat kata kuncinya, di mana dia membeli barang secara tunai. Berarti yang perlu diingat adalah dia mendapatkan perangko, mendapatkan lemari etalase, dan mendapatkan barang yang dijual kembali. Berarti ini sebagai persediaan barang. Sehingga bisa kita lihat yang pertama adalah yang A salah. Kenapa yang A salah? Karena kasnya dia ada di debit, harusnya kasnya ada di kredit. Yang B ini bisa jadi kita simpan dulu. Yang C jelas salah karena kasnya ada di debit. Kemudian yang D ini jelas keliru karena cuma ada dua akun, perlengkapan dan barang dagangan.
sedangkan di atas ada 3 plus dengan kas jadi 4. Jadi pilihannya sementara B dan E. Oke, selanjutnya kita lihat nominalnya. Perangko dan materainya 50.000. Perangko dan materai 50.000, B tepat, E pun tepat. Kemudian yang di B, lemari etalasenya 1.200.000, yang E, lemari etalase itu diganti dengan peralatan. Oke. Untuk B dan E bedanya adalah di bagian nama akunnya. Perangko dan materai itu bisa dikatakan sebagai perlengkapan. Kemudian lemari etalase itu bisa dikatakan sebagai peralatan. Barang yang dijual kembali itu bisa dikatakan sebagai barang dagangan. Sehingga jawabannya adalah yang E. Karena yang E lebih tepat dibandingkan yang B. Untuk soal selanjutnya, jurnal penyesuaian untuk mencatat penyusutan gedung adalah A. Debit biaya penyusutan gedung, kredit akumulasi penyusutan gedung. B. Debit akumulasi penyusutan gedung, kredit biaya penyusutan gedung. C. Debit biaya penyusutan gedung, kredit gedung. D. Debit gedung, kredit penyusutan gedung. E. Debit gedung, kredit akumulasi penyusutan gedung. Baik, untuk penyusutan gedung biasanya ayat jurnal yang digunakan adalah yang pertama beban penyusutan gedung, posisinya di debit, kemudian kreditnya adalah akumulasi penyusutan gedung. Maka jawaban yang paling tepat adalah bisa kita lihat yang A. Debit biaya penyusutan gedung, kreditnya akumulasi penyusutan gedung. Oke, kita coba masuk ke soal selanjutnya. Masuk pada soal selanjutnya, kita lihat perusahaan memiliki peralatan kantor dengan harga 750.000. Apabila besarnya penyusutan atas peralatan kantor ditentukan 20% per tahun, maka dapat dibuat jurnal penyesuaian. Baik, pertama kita cari penyusutan atas peralatan kantor, yaitu 20%. Kita kalikan dengan nilai dari peralatan kantor itu sendiri, yaitu sebesar 750.000. Maka kita bisa buat atau bisa hitung, ini menjadi sekitar 150.000. Nah, inilah angka 150.000 ini yang akan menjadi beban penyusutan peralatan kantor. Bagaimana jurnalnya? Jurnalnya berarti pertama beban penyusutan peralatan kantor itu di debit, atas atau di kreditnya adalah akumulasi penyusutan peralatan sebesar sama, yaitu sebesar 150.000. Nah, catatannya adalah baik gedung, peralatan, kendaraan itu biasanya ketika jurnal penyesuaian bentuk ayat jurnalnya adalah beban penyusutan, kemudian di kreditnya adalah akumulasi penyusutan. Tinggal kita lihat apakah dia beban penyusutan peralatan atau beban penyusutan kendaraan atau beban penyusutan gedung. Oke teman-teman, demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.